Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Masih di negeri Sabah, petualangan bermotorku pun berlanjut di tanah Borneo ini. Ngikutin highway nomor 3 mengarah ke utara ke arah Kudat. Sekitar 3 jam riding atau 180 km kemudian, saya pun keluar dari highway nomor 3 dan ambil jalan kampung yang sepi. Ada perkebunan sawit yang akan menuntunku ke arah kampung Simpang Mengayu. Nah, di sini ada satu spot menarik nih yang jadi populer di kalangan traveler, apalagi biker kayak saya nih. Ini nih, ujung paling utara di pulau ketiga terbesar di dunia setelah Greenland dan New Guinea. Inilah the tip of Borneo, titik paling utara dari Pulau Borneo atau Kalimantan, tepat berada di mana aku berdiri sekarang. Ada monumennya juga. Oke, akhirnya 101 hari saya mengintari tanah Borneo, mulai dari Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, terus masuk ke Malaysia lewat Biawak, lanjut explore Sarawak, udah gitu explore Brunei, dan sekarang di Sabah, dan tibalah saya di tip of Borneo, Tanjung Simpang Mengayu. Wah, seru banget. Dan di tempat ini juga kita bisa langsung melihat pertemuan dua laut. Ada Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Wah, epic banget memang tempat ini. Udah tempatnya tenang banget, bersih, nggak ada retribusi masuk, alias gratis, plus nggak ada kang parkir yang nongol. Sama nggak kelihatan pedagang asongan sama yang jualan souvenir berkeliaran di sini. Jadinya saya bisa menikmati suguhan alam, ngerasain sea breeze, sekaligus manjain mata dan suara alam yang sesungguhnya di Peninsula Kudat yang indah ini. Saya di pinggir pantai langsung. Saya tinggal sini 2 malam sebelum lanjut ke Kundasang. Asli puas banget berlama-lama dan menikmati tempat kayak gini. Dan karena punya daya tarik tersendiri, sampai saya rela tinggal 2 malam di sini di Simpang Mengayu buat menikmati alam ini dari sunrise sampai sunset. Sampai hujan turun pun tetap enjoy karena daerah ini tenang banget dan sepi. Tapi petualanganku pun harus berlanjut ke destinasi lainnya di Sabah yang udah menungguku. Kali ini saya bakalan riding ke arah pegunungan buat melihat langsung penampakan gunung tertinggi di Kalimantan dan tertinggi kelima di Asia Tenggara, ada di Sabah. Menuju ke sana, saya pilih ambil rute ke Kota Marudu, lalu lanjut lewatin kawasan Kinabalu Geopark menuju ke Ranau,
Rute yang satu ini sepi, jalan mulus, pemandangan hutan tropis yang gak ada habisnya, dan suasananya mulai terasa sejuk. Nah, destinasiku kali ini menuju ke Kundasang buat jumpa dengan kawan saya, Mr. Lano. Jadi biar menikmati dataran tinggi di Sabah ini puas, saya bakalan tinggal beberapa hari di homestay yang unik ini dekat propertinya milik kawan saya ini. Tapi alasan saya berada di sini karena ingin melihat langsung lambang kebesaran rakyat Sabah, sampai siluetnya ada di bendera negeri Sabah. Mana lagi kalau bukan Gunung Kinabalu. Tiap hari saya pun harus bangun subuh buat dapetin momen sunrise yang spektakuler plus Gunung Kinabalu. Memang sih buat dapetin momen berharga ini bisa agak tebak-tebakan, karena bisa aja udah bangun pagi tapi malah puncaknya tertutup awan tebal, dan bisa juga hujan dalam waktu yang lama. Biasanya sih yang paling enak datang ke sini di penghujung tahun sampai bulan-bulan di awal tahun. Cuma saya kesini pada saat masih di pertengahan tahun, di saat curah hujan masih tinggi nih. Kawan saya nggak tinggal diam nih, dia mengajak saya mengarah ke yang lebih dekat buat cari spot foto yang lebih enak. Jadinya kami pun ke arah Mesiolou, di mana area perkampungan dan perkebunan ini memang udah berada di kaki Gunung Kinabalu. Oke, ini lagi di kampung. Kira-kira tadi 30 menit kami jalan dari pusat Kundasang sampai di sini nih, di perkebunan. Rupanya ada bocah-bocah ini lagi tunggu sekolahnya buka. Kita kasih hiburan dulu, naik motor. Tapi spektakulernya kalau diambil dari sini. Nah, itu Gunung Kinabalu di belakang. Ini di depan namanya siapa? Ian. Belakang? Rizky. Umur berapa? 10. Yang Rizky berapa? 5. Besar nanti mau jadi apa? Polis. Namanya paling keren nih, Felix. Ini budak-budak lagi nunggu sekolah buka ternyata. Nunggu cikgu datang, baru dia belajar di dalam sini, TK. Karena tempat ini lebih tinggi dari Kundasang, jadinya hawa di sini dinginnya lebih menusuk. Oh ya, yang unik di area perkebunan ini rata-rata pekerja berasal dari Indonesia loh. Ada dari suku Bugis, Bone, sampai dari NTT pun juga ada. Mereka merantau dan mengelola perkebunan sayur di sini selama bertahun-tahun, dan bahkan ada yang udah puluhan tahun lamanya tinggal di sini. Kami lagi nikmati pemandangan di kaki Gunung Kelimutu. Kelimutu. Oke, di kaki Gunung Kinabalu, di perkebunan yang digarap hampir semuanya oleh orang Indonesia. Kebetulan yang punya warung dari Sulawesi Selatan. Dulu disuguhin nih kue dari Bugis. Kue apa nih ya? Macam kue lebaran sebetulnya. Ibunya udah tinggal sini 20 tahunan.
Nah, tapi sering mudik ternyata. Kalau orang tinggal di Sabah, balik ke sananya lewat Tawau naik kapal ke Nunukan. Nah, Nunukan udah banyak destinasi dia pilih. Situ aja lebih dekat dibandingkan harus naik Damri. Kan ada Damri juga. Metode lainnya naik Damri dari Brunei bisa ke Pontianak. Nah, kalau di sini lebih dekatnya ke Tawau, naik kapal nyebrang. Wah, tempat ini memang asik, nggak banyak turis, jadi lebih leluasa mengambil momen berharga sambil bercengkrama dengan warga sekitar. Nah, karena saya masih belum siap nih buat mendaki ke Gunung Kinabalu, masih ada alternatif lain yang boleh dicoba di sini, yaitu mendaki di Sosodikon Hill, biar lebih gampang dan ringan, nggak pakai ribet. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Di Sosodikon Hill ini biasanya banyak pelancong udah standby buat nikmati sunrise sambil menikmati pesona Gunung Kinabalu yang spektakuler. Una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Nah, saya juga diajak Lano buat kunjungi dairy farm. Ini vibes-nya berasa di New Zealand sih. Tapi kalau datang kesiangan, tempat ini bakal dipenuhi turis dari berbagai belahan dunia. Oke, selamat datang ke Sabah. Oke, dairy farm punya Kundasang. Sama Bang Lano diajak saya langsung minum es krim hasil olahan dari susu sapi segar. Enak. Enak. Memang susu sama coklatnya berasa istimewa. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Amazing banget pokoknya explore tempat-tempat baru yang seru, sekaligus nambah wawasan dan pengetahuan baru. Dan petualanganku keliling Borneo harus berlanjut. Stay tune buat episode selanjutnya guys. Always ride safe dan salam adventure. Sini banyak bajau laut, tapi tak sebanyak itu, hanya mampu kita lihat untuk mata saja. Ayo teman, nanti keluar balik sekejap. Ini kita di pos terakhir nih kan. Mobil hanya sampai sini karena 1, 2, 3. Lagi. Gitu ya. 1, 2, 3. Sibuan.